dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah SD Cengkareng Barat 16. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita berada di tempat yang baik ini. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Cengkareng Barat 16 Bapak Abdul Sandi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati khusus calon guru penggerak kita, Bapak Fauzi, dan bisa hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka untuk diseminasi penerapan budaya positif. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah bagian dari diseminasinya, dari bagian dari kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Fauzi ini ya jadi guru penggerak yang kedua dari sekolah kita, bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman semua. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan teman-teman yang lainnya bisa mengikuti jejak Pak Fauzi ya. Saya sudah melihat sudah ada 2-3 orang yang sudah mendaftar dari jadi CGP. Mudah-mudahan bisa terangkut dalam CGP angkatan 11 ini. Pak Fauzi angkatan 10, Pak Rohman angkatan 10 juga ya. Pak Fauzi 9, Pak Rohman 10. Nah nanti berikutnya kita nantikan angkatan ke-11. Mudah-mudahan bisa terangkut semua dan bisa lulus dengan sebaik-baiknya. Untuk penerapan budaya positif yang memang harus diterapkan di sekolah, apalagi sekarang
namanya gerakan sekolah ramah anak, ya, ramah anak, ramah lingkungan. Jadi apapun budaya positif itu harus benar-benar kita lakukan supaya apa? Supaya anak itu di sekolah itu menyenangkan. Jadi jangan sampai anak itu nggak betah di sekolah, jangan sampai anak itu tidak nyaman di sekolah. Jadi sekolah itu harus menjadi sekolah yang ramah anak, yang nyaman bagi anak, yang aman juga bagi anak. Makanya pemerintah selalu mengingatkan kepada kita, jadikan sekolah itu sekolah yang aman. Jangan sampai sekolah itu ada yang merasa tidak nyaman ke sekolah, tidak nyaman ke sekolah, tidak bahagia. Ya, dulu pernah kita tahu, pernah kita ingatkan kepada anak, terkadang anak itu sangat bahagia sekali di sekolah. Bahkan ketika waktunya sudah pulang jam 12, mereka jarang buru-buru mau pulang. Nanti dulu katanya sama teman, kepengen masih berdampingan dengan gurunya. Nah itulah kita program sekolah ramah anak, budaya sekolah ramah anak, sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, itu benar-benar kita harus budayakan. Nah, jadi diseminasi ini dalam rangka untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dari diseminasi ini menjadi support bagi kita semua untuk selalu mengangkat budaya positif dalam pergaulan dengan anak-anak kita di sekolah. Ya, mudah-mudahan Pak Fauzi bisa memaparkan kepada teman-teman sejawat semuanya dan bisa diambil ilmunya ya oleh teman-teman dan bermanfaat bagi kita dalam keseharian kita di dunia pendidikan. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Abdul Razak SAG. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Ahmad Fauzi. Selanjutnya adalah acara inti kita pada hari ini, yaitu baik. Untuk lancarnya acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Bapak Riki. Pada Riki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzi. Baik, mari kita awali dengan membaca Ummul Qura. Al-Haziniyah ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Baik, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Pak Fauzi dipersilakan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cengkareng Barat 16 pagi Bapak Abdul Rojak. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik. Yang saya hormati ya kepada Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu karena memang ini harus saya sampaikan. Saya selaku sebagai guru penggerak angkatan 9 di Jakarta. Ya, saya Cengkareng Barat 16 pagi. Ya, nanti juga Bapak Ibu sekalian yang ikut CGP juga pasti akan merasakan seperti saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Siang. Ya, biasa semangat ke pagi-pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Jadi sebelum mulai kita breaking dulu ya. Jadi saya nonton iklan tadi. Ada iklan tuh. Nanti dalam TV tadi. Papa ujian grogi saya kedinginan. Jadi pas hasil nonton TV tadi ada iklan tuh. Ya, iklan susu, isinya susu sapi. Cuma gambarnya beruang. Iklannya iklannya. Tahu nggak ya susu apa? Susu beruang ya? Itu susu beruang. Bir brand. Beer brand tuh, beer brand. Tapi katanya susu sapi. Bukan susu naga. Itu udah kompilasi. Iya itu. Itu S3 marketing ya. Enakan susu kambing, Pak. Ini lagi. Aduh, promosi. Jangan bahas susu. Jadi nanti SBG yang harus dihafalkan tuh ada tiga binatang. Satu Susu kambing. sapi, kedua Sapi. beruang, ketiga naga. Nanti challenge ini untuk mengasah daya ingat kita, daya konsentrasi, daya fokus kita ya. Siap? Baik. Jadi sapi, naga, beruang. Iya. Ingat Ibu? Siap, Nanti. Jadi kita berdiri ya, berdiri ya. Berdiri ya. Jadi ikutin kata saya ya. Ya. Berdiri. Naga beruang. Ya, sapi, naga, beruang. Bapak Ibu ikutin kata-kata saya ya. Ya. Pak. Sapi. Sapi. Beruang sapi. Beruang sapi. Sapi naga beruang. Beruang sapi. Beruang sapi. Pak Alif, sapi ada berapa? Ada 6. Banyak. Ngitungin sapi. Ini kan caranya apa? Biar daya ingat, daya konsentrasi, daya hitung ya. Kita ulang sekali lagi. Pertanyaannya dulu ya. Boleh Ulang, saya ulang. Ulang Pak. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Untuk sapi, untuk naga. Cluenya ikutin kata-kata saya ya. Naga Sapi. Sapi beruang sapi. Beruang sapi. Naga sapi. Pak ini ada berapa naganya? Beruangnya 2. Yang saya tanya Pak Riki. Pak Riki, naganya ada berapa? Naganya ada berapa? Beruangnya ada berapa Pak Riki? Sapi ada berapa? Sapinya ada berapa? Kata-kata saya. Nggak perlu hitung. Saya nggak nyambung. Luar biasa. Makanya harus Konsentrasi. Jangan gitu tadi. Sapi. Mana dari beruang udah dihitung kali itu baru dari begitu. Oh, ini itu loh. Sapi dari berapa? Itu dia. Dia penting pakai tangan saya kaki udah di. Penggerak nggak jelas ya.
Disiplin itu penerapan budaya positif di sekolah. Ini perkenalan. Yang sebelah kanan itu Faridanu Setiawati, fasilitator saya di guru penggerak dari Yogyakarta. Ya, yang tengah ini ibu sering lihat identifikasi tanggal pengajar praktik saya. Ini setiap 2 minggu sekali dia kemari untuk pendampingan saya. Dan saya sendiri. Itu siapa itu? Saya Saya sendiri. Itu Ya namanya sendirian. Pak Puji itu. Kami sudah pernah lihat bapak itu deh. Saya lihat Bu. Gemuk ya Bu? Alhamdulillah. Jadi apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif? Apa aja lah yang marah. Ikutin apa itu budaya positif dulunya. Explain doang. Kalau garisnya 2 udah positif, Pak. Gunting Pak itu. Jadi budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita itu yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi di modul 4 ini alhamdulillah saya sampai modul 4 nih Bapak ini. Alhamdulillah. Ini modul terakhir di modul 1. Jadi ada 3 modul. Jadi anaknya banyak tuh. 1.1, 1.2. Anaknya banyak. Subur bener. Anak-anak banyak rezeki. Ya, amin. Bapaknya pakainya kota. Jadi sekarang modul 1.4, modul terakhir 1.1. Bentar lagi saya masuk modul 2. Semangat. Tinggal syukuran Pak. Ya, masih lama masih ada lagi. Ya. Modul 1.4 ini isinya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di modul 1.4 ini memang yang paling lama nih karena pelajaran paling banyak. Selanjutnya itu teori kontrol. Teori kontrol itu dari Dr. William Glasser, isinya yaitu 1. Ilusi guru. Ilusi guru mengontrol murid. Kritik dan rasa bersalah akan menguatkan karakter. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang selanjutnya guru mengontrol murid itu, yang selama ini kita mungkin berpikir dengan kita bisa membuat situasi kelas nyaman, situasi kelas diam dalam hal ini, karena anak-anak mungkin terkesan takut kepada kita. Padahal kita mengontrol murid, tapi dengan sendirinya secara sadar melakukan hal tersebut tentu berbagai motivasi yang dia inginkan. Kenapa dia atau mungkin karena takut atau mungkin karena dia dipuji gurunya karena hal itu. Jadi bukan karena kita dia diam, ini karena motivasi dia sendiri ingin mendengarkan gurunya ya. Jadi kita harus motivasi murid kita itu agar bisa mengikuti kita di kelas. Cuman bagaimana cara motivasinya itu yang harus kita pelajari. Selanjutnya itu disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, itu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia inginkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin positif sini itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dapat praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara
menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi murid itu bisa melakukan hal-hal yang positif tanpa kita harus lakukan seperti sogokan. Yuk nanti bapak kasih duit ya, kamu yang rapi ya. Jadi tidak seperti itu. Terus dari motivasi diri sendiri. Selanjutnya itu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Disiplin positif akan membawa murid-murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi Diane Gossen. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi teori motivasi ini untuk yang pertama, murid-murid apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya kalau dia tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi dengan dia? Apakah dihukum seperti lari di lapangan atau suruh mengerjakan piket kelas sendirian? Seperti itu. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti kemarin ada murid saya itu ANBK. Pantas kalau saya ikut ANBK, saya dapat hadiah apa Pak? Begitu. Itu muridnya udah kritis banget Pak. Saya bilang nggak dapat apa-apa, kamu dapat ilmu. Ya rugi dong Pak gitu. Ya seperti itu. Nanti itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukannya nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita laksanakan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhannya yaitu yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya itu hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, nih soal pertama, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ada yang lain? Ya, ini betul hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang lancar coret. Konsekuensi. Selanjutnya memberikan tumpahan air di membersihkan tumpahan air di meja, tulis. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa aja video Pak? Iya betul. Sekarang olahraga apa? Iya. Nah selanjutnya keyakinan kelas. Jadi sebelum saya melakukan ini, saya laporan dulu sama fasilitator saya di Jogja. Kamu merancang apa nanti di kelas? Saya rancang itu keyakinan kelas dan segitiga institusi. Yang pertama, apa itu keyakinan kelas? Itu
suatu disiplin positif yang dapat itu diterapkan dalam membangun budaya positif lingkungan sekolah dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas. Diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih orientasi kepada profil pelajaran Pancasila. Kesepakatan beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita tidak dapat menggunakan kalimat negatif, tapi positif misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya letakkan sampah pada tempatnya. Jadi ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataannya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang keenam, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini prosedurnya ada 7. Jadi di sini saya minta Bapak Ibu kesediaannya untuk kita membuat kesediaan kelas ya. Nah ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya minta pendapat Bapak Ibu tentang peraturan kelas yang harus disepakati. Yang pertama, Bapak Ibu seperti apa? Misalnya jangan datang terlambat. Yang kedua, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nanti terus apa lagi Bapak? Peraturan ya? Iya, Kesepakatan. kesepakatan. Oh, Tidak bercanda waktu. di kelas atau di sekolah? Di kelas, tidak bercanda Laksanakan tugas piket. saat belajar. Ya. Melaksanakan Tugas piket. tugas piket. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Jadi kalau di awal ini peraturannya semua boleh berbicara, nanti kita sortir lama-lama menjadi sedikit, lama-lama menjadi keyakinan kelas. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Lalu Saling menghormati dan menghargai. saling Menghargai, menghormati dan menghargai yang teman. menghargai sesama teman. Same, betawe. Ada lagi? Tidak boleh makan dalam kelas. Nah, Tidak boleh kan di dalam kelas. Sudah cukup? tuh. Minta izin kalau keluar kelas. Minta izin. Nah lalu kita ubah nih. Ini kalimat negatif apa positif? Datang tepat waktu. Positif. Positif. Tidak bercanda saat belajar. Negatif. Negatif. Pelaksanaan tugas piket Positif. positif. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Positif. Saling menghormati sesama teman. Positif. Tidak boleh makan dan minum. Negatif. Jelas. Negatif. Lalu minta izin ketika keluar kelas. Positif. Nah, dari nilai kalimat positif yang kita dapat yang ini, nilai kebajikannya apa yang pertama? Datang tepat waktu. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikannya apa? Datang tepat waktu. Disiplin. Disiplin. Pertama, disiplin.
Yang kedua, melakukan tugas piket Bertanggung jawab. tanggung jawab. Untuk yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Ini kebajikannya. Tanggung jawab. Tanggung jawab juga, itu sama ya. Disiplin ya. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Itu maksudnya Apa ya? Toleransi. Kasih sayang. ini kebajikannya, menurut Bapak Ibu. Toleransi. Kasih sayang. Garis kamera. Untuk yang terakhir, minta izin ketika keluar kelas. Itu maksudnya Sopan santun. sopan santun. Ya, jadi yang kita lakukan ini kita sudah mendapatkan keyakinan kelasnya. Itu yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kasih sayang, yang keempat sopan santun. Jadi nanti ini ditempel di kelas masing-masing, lalu kita membuat tanda tangan pernyataan kalau kita setuju telah melakukan keyakinan kelas seperti ini, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, sopan santun. Jadi agar mereka tanggung jawab, kita membuat itu tanda tangan. Selanjutnya itu sopan santun perhatian. Santun. Tanda semua siswa. Iya, mengenalkan semua siswa dan gurunya juga agar semua kita menaati peraturan tersebut yang sudah kita bikin. Berarti Itulah. kalau tanda tangan ya. Iya, betul. Jadi boleh. Pakai itu, pakai apa? Cat cair. Pincer. Kasih materai. Enggak dibikin. Kasih materai boleh. Serius ya. Yang selanjutnya itu posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita simak video dulu ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsep
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam Bu. Ya, pintu akses sebelah kanan. Empat makan kuat. Ya, Bapak Ibu udah menyaksikan video, saya tentang kasus nih. Ya, kasus saya aja banyak.
masalah hidup saya nggak kelar-kelar. Kita coba yang ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau dengan tapak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Begitu sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan tangannya dan yang pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun jawab, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan ke kamu, tapi kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani, menurut Bapak Ibu yang mana posisi kontrolnya? Apakah penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, Ada pilihannya itu. iya, ada pilihannya. Oh, ada pilihannya. Kan 5 posisi kontrol kan ada 5. Satu penghukum, Penghukum. pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya jawab, ngasih alasan nggak? Ngasih alasan nggak? Boleh, kok bisa? Saya musyawarah dulu. Oh dulu 3 guru agama musyawarah. Rumah nggak ada. Mulai pas Gibran. Posisi ini apa nih? Manajer bukan? Bukan manajer. Apa tadi? Lupa dah. Ulang aja. Pak coba ulang Pak. Coba tadi aja Pak biar saya baca. Iya. Ya, kecil banget lagi Pak. Di Zoom bisa Pak. Gimana cara juga ya? Digedein kagak bisa. Nah. Kecilnya gimana? Manajer kali ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur. Dua lagi. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tuh bawa lagi. Mantap. Pemantau kalau kata saya. Kan itu gak ada hukuman ya? Nggak ada. Sebenarnya Membuat merasa bersalah. buat masalah. Manajer, penghukum, Jadi apa yang mana tadi? pemantau. Nah, Yeay. jadi kita udah bahas ini di LMS. Soalnya gue begitu soalnya. Pemantau. Gue pantau mana nih yang nggak ngerjain. Action. Jadi Pak, ini udah melakukan kelas ya? Udah. Luar biasa. Nanti bisa ikut CGP. Panik 2 hari lagi pendaftaran. Wajib. Nah, pertanyaan selanjutnya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Pada songong banget tuh pada. Pilihannya apa Pak? Pilihannya yang tadi nih. Jauh. Nah ini. Yang dibutuhkan ya? Ya, yang dibutuhkan Fajar itu kayak gimana? Kasih sayang Pak. Sayang. Yang lope-lope Pak. Lope-lope. Iya. Itu anak butuh kasih sayang nih. Seperti Pak Awer nih. Nggak ada bapaknya kali ya? Kalau saya penguasaan sih. Ayo A B C. Nah, dong. kasih Salah sayang pilih yang kira langsung ya Bos. diterima. Sayang. Kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang saya terapin ke Arif Pak. Ya. Saya Yang sayang kedua, banget. yang kedua. Saya dilempar buku sama dia. Yang kedua, Yang kedua. itu kesenangan. Oh. Jadi Fajar tuh merasa bosan di kelas, karena ini cuma ngadain doang, nggak ada Metodenya itu PPT-nya, juga, gitu, ya. gitu. Kurang menarik, nggak ada PPT-nya, cuma drama doang. Jadi bosan. Kayak lagi sholat Jumat, jadi itu bosan gitu. Itu aja gitu ya. Nah, itu. Monoton. Yang ketiga rasa tanggung jawab. Jadi itu Fajar tuh butuh bimbingan, rasa kasih sayang, tapi tidak marah-marah. Jadi nggak boleh marah-marah lagi di kelas ya. Iya. Kecuali kepepet Pak.
Ya, boleh Bu. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi jika ada murid yang berbuat salah, kita jangan langsung tanya dulu, ada prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah betul murid itu melakukan kesalahan? Ya, seperti itu. Jadi jangan langsung salah. Kamu salah ya, terus Bapak hukum. Nah, gitu. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri ya. Selanjutnya, validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berikutnya itu video saya nih, tugas saya yang sudah saya laksanakan di kelas. Seperti ini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Jadi seperti itu Bapak Ibu, contoh saya praktik di kelas para segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan di kelas. Ya alhamdulillah kita sudah di akhir seminar ini. Kesimpulan dan harapan saya, Bapak Ibu, kita mudah-mudahan kita bisa merubah namanya budaya-budaya kita yang sebelumnya yang kurang baik. Kita menjadi lebih baik, kita bisa menjadi motivasi yang baik untuk anak murid kita. Pak Wil, yang mau nanya Pak. Pak Wil mau nanya. Mau nanya Pak. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Pak Wil.
Nih Pak, kan di setiap kelas itu kan muridnya juga berbeda-beda. Iya betul. Nah, kita juga kan ada sedikit masalah atau berbagai masalah juga di dalamnya kan. Nah, setiap kali ada permasalahan itu, yang menyelesaikan itu apakah Bapak kepala sekolah atau tim bullying yang terkait dengan segitiga restitusi itu? Jadi bagaimana Pak? Luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Pak Huli. Jadi tadi masalah di kelas ya? Ya Pak. Setiap kelas kan pasti ada masalah kan, murid karena muridnya berbeda-beda juga kan? Iya. Di kantornya berbeda-beda. Jadi sebelum kita ke kepala sekolah, jadi kita atasin dulu sendiri dengan tadi itu segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi dulu tindakannya, apakah betul dia yang berbuat salah atau enggak. Lalu kita tanyakan dulu keyakinannya, apakah sesuai dengan keyakinan yang kita laksanakan di kelas, ya seperti itu. Jadi kita coba dulu, kita selesaikan sendiri di kelas. Kalau ada buntut panjangnya seperti orang tuanya mengadu kita, baru kita coba kita laporin ke kepala sekolah atau kolaborasi dengan guru lain. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Wil. Ya Pak. Ada lagi? Sudah? Ya terima kasih cukup. Ya. Pak Husen mau nanya? Saya nanya Pak. Silakan Pak Husen. Saya kan baru tahu nih Pak, ternyata ada tentang keyakinan kelas. Apakah bisa dibuat sekarang atau sebaiknya kapan dibuat keyakinan kelas itu? Bagaimana Pak? Jadi keyakinan kelas itu seharusnya dibuatnya untuk awal tahun ajaran baru Pak Husen. Jadi bisa meyakini. Tapi karena kita baru tahu ini sekarang ya Pak Husen ya. Baru tahu saya ini. Ini mau jelasin sekarang nih. Jadi boleh dilaksanakan sekarang. Karena kan nah, seperti yang ini yang keenam nih. Jadi bisa dilaksanakan sekarang karena kan keyakinan kelas bisa kita tinggal secara berkala, seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Ya seperti itu Pak Husen. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Keyakinan kelas apa kesepakatan kelas? Keyakinan kelas Bu. Maksudnya apa sih keyakinan? Keyakinan apa yang kita yakini di kelas Bu. Tadi kan kita udah kerjain itu tadi. Kesepakatan bersama. Kesepakatan. Ambil sama aja ya. Itu sama Bu. Kita kerja beda. Ini lebih positif. Nilai kebajikannya gitu. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah. Cukup Bu. Cukup udah puas. Alhamdulillah. Demikianlah acara diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauji sebagai calon guru penggerak. Luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu mendoakan Bapak Fauji untuk sukses. Amin. Lulus dengan nilai terbaik. Mari beri tepukan untuk Bapak Fauji. Baiklah, mari kita tutup acara kita ini supaya lebih khidmat. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Husen SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana tadi? Itu banyak. Ini. Ini ada dalam syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga apa yang telah disampaikan Pak Fauzi insya Allah sangat bermanfaat buat beliau pada khususnya dan kita semua pada umumnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas waktunya. Sama Bapak Uci. Sama Pak Koji ilmunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Jahwa, silakan duduk. Ya kenapa? Maaf Pak, saya tadi terlambat. Nah, sekolah masuknya jam 30. Hari ini kamu datangnya jam berapa? Jam 7:10 Pak. 7:10, siaran banget. Kamu ngapain semalam? Pak, saya semalam tidur larut karena bermain HP. Jadi gara-gara main HP kamu terlambat. Ya. Kita kan sudah buat keyakinan kelas nih ya. Menurut kamu bagian mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu ya Pak? Ya betul. Jadi apakah Jahwa meyakini prinsip itu? Iya Pak, saya meyakini. Jadi apakah Jahwa bersedia memperbaiki agar nggak terlambat lagi? Bersedia Pak. Menurut Jahwa bagaimana caranya agar dia terlambat? Saya akan mencoba tidak bermain HP sampai larut malam. Ya, jadi main HP itu boleh ya, asal ingat waktu ya. Ya, jadi untuk malam ini apakah Jahwa bisa tidur lebih awal? Bisa Pak. Ya, baik. Terima kasih Jahwa ya untuk kerjasamanya. Kita akan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa dulu Rian? Rian, apa kabar? Baik. Tadi kan Bapak lihat tuh. Kamu ngapain sama Bojali tadi? Saya mengganggu dia yang sedang mengerjakan tugas Pak. Kenapa kamu melakukan itu? Saya iseng saja Pak, ingin mencontohinya saja. Iseng. Ini kamu tahu nggak dengan muslim orang, isengin orang itu bisa mancing emosinya Bojali kan? Jadi kamu bisa dikata-katain dengan bahasa yang kotor ya. Dan kamu dalam masalah besar nantinya. Iya Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Kita di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kita pikirin sama-sama ya tentang masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan kan? Iya Pak. Iya, ya Bapak lihat kamu merasa senang tadi tuh ya melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan tadi itu bisa nyakitin perasaan orang lain, betul nggak? Betul. Ya, sehingga sekarang kamu jadi dalam masalah nih. Iya Pak. Ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Ya, coba sebutin apa? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sama dan saling menghormati sama-sama teman. Nah, kamu ingat tuh dengan detailnya kan keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas sudah tidak menghargai atau bersikap tidak baik dengan temanmu. Iya Pak. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau diskusi begitu? Saya ingin menjadi orang baik dan bisa menghargai teman. Ya baik. Mulai sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Bojali dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, tapi nanti sekiranya kalau kamu ulangi lagi gimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Ya baik ya. Jadi sekarang kamu ke kelas minta maaf sama Bojali ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Ini hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Jadi hari ini kita membuat tentang keyakinan. Kita udah buat kesepakatan kelas di belakang. Ya. Masih ingat kan? Masih. Hari ini mirip-mirip. Ya. Kalau kalian masih ingat, silakan dulu ditulis di kertas kalian. Ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip kayak peraturan kelas. Ya. Kalau sekolah kan ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah tuh. Kita juga harus mengatasinya. Jadi keyakinan satu untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Biasanya kalian berorganisasi dalam diri kalian. Contohnya kayak gimana contohnya? Saling menghormati, terus
saling sapa. Jadi kalau ketemu jalan, saling sapa. Gimana ya prosesnya? Ya, sekali lagi. Kemudian bertanggung jawab. Ya, kalau tiket terus tanggung jawab. Jangan lupa tanggung jawabnya. Jangan cuma ganti doang, yang kerja. Ya, sekali lagi contohnya. Tidak boleh curang. Nah, nggak boleh curang. Ngapain kita curang? Lagi kayak seperti ulangan ya. Dari sendiri nggak boleh curang ya. Sudah? Tulisnya boleh 1, 2, atau 3. Lebih juga boleh. Kalau sudah, silakan ditempel. Sini. Nanti boleh muncul ya. Lihat dulu ya. Kemarin saya ada 10 yang 6, yang 5. Belum jelasnya. Pertama disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab juga, disiplin, tanggung jawab. Sudah tanggung jawabnya. Betul? Jawab betul. Mandiri jangan mati. Oh mandiri contohnya apa mandiri? Mandiri. Mandiri apa menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Ya betul. Sendiri. Misalnya ngumpulin tugas sendiri ya, mau nyuruh kan? Jangan tugas sendiri. Mandiri terus tanggung jawab. Apa lagi? Saling menghormati. Saling sapa. Saling bullying ya. Berarti kita harus saling menghormati. Kalau kata-katain ya, kalau kata-katain saya benar ya, nggak boleh ya. Harus panggil dengan nama-nama sendiri ya. Kalau pakai nama aja kan. Nggak boleh. Harus panggil dengan nama yang sopan. Pergi. Boleh kan sabar, saling disiplin, hormati. Dengan buktinya, tanggung jawab, pada jujur, mengerti disiplin, mengajari, saling sapa, menghormati.
Banyak berarti. Siapa lagi mau tambahin? Kalau menjaga kebersihan maksudnya mana menjaga kebersihan? Misalkan menjaga kebersihan itu tugas piket ya, masuk ke dalam tanggung jawab ya. Kalau piket yang rumah tanggung jawab ya. Kalau bangku masih bangku untuk kayak gitu, bangkunya masuk meja, masih di situ nggak turun-turunin. Ya, ini lupa yang piket bangkunya diturunin ke bawah ya. Biasa pohon-pohon mejanya. Terus kemudiannya, apa lagi? Disiplin. Jadi, yang pertama mandiri, tanggung jawab, saling menghormati, saling sapa, disiplin. Kalian setuju nggak? Atau ada lagi yang belum sampai? Setuju nggak? Dengan dimulai bahasa Inggris? Ada lagi yang sampai? Bukan yang sopan. Dan apalagi yang pertama dan setuju? Kita punya 6 kegiatan kelas ini ya. Pertama mandiri, tanggung jawab, saling menghormati, saling sapa, disiplin dan berkata sopan. Nanti kita tanda tangan sini ya. Ini tanda tangan buat kesepakatan kelas. Iya, benar kelas ya. Kalian baru satu buat tanda tangan. Berarti kalian setuju yang nanti ya. Mulai besok ini bertanggung jawab nih kesepakatan ini ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mariska Lauri. Saya dari kelas 5B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bahagia karena dapat membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel dari kelas 5B. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Hidayat, kelas 5B. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat bahagia karena agar dapat membuat kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.